Baik, tanpa berlama-lama, untuk melanjutkan ini kami undang panelis untuk menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Kami persilakan Mas Wasisto Raharjo Jati untuk menanggapi paparan hasil riset SRC. Kami persilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Urta. Dan saya mengucapkan selamat atas rilis survei yang dilakukan oleh teman-teman TSRC di dua dapil ini ya. Jadi ketika saya diminta untuk menjadi pembahas dalam survei ini, saya sangat menarik membacanya. Pertama melihat bagaimana dinamika pemilih dan kepartaian yang ada di dua dapil ini. Eh, di sini mungkin saya akan lebih banyak melengkapi temuan dari teman-teman TSRC dengan hasil temuan riset BRIN yang juga eh, sebenarnya juga eh, kurang lebih sama dengan teman-teman TSRC di sini. Jadi terkait tadi ya tentang rendahnya eh, partai ID dan juga meningkatnya personalisasi politik. Memang di sini eh, salah satunya memang yang kami temukan di BRIN itu adalah rendahnya komitmen ideologi. Artinya di sini yang kita bisa baca pas 99, komitmen ideologi kita makin lama makin menipis. Jadi kita di sini kurang lebih tidak memiliki ikatan idealisme yang cukup kuat dalam politik. Sehingga itulah yang membuat kenapa pemilih pada akhirnya jatuh ke dalam pragmatisme atau mungkin lebih tepatnya rentan terkena serangan money politik di sini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang di sini kita harus akui bahwa karena faktor ideologi itu lemah, dan itu kemudian dibarengi dengan meningkatnya karisma figur. Jadi teman kami di BRIN itu melihat bahwa di beberapa daerah yang notabene adalah daerah-daerah yang itu padat populasinya, seperti halnya di Jawa Timur, di Jakarta, di luar Jawa, itu meningkatnya permintaan akan pemimpin populis itu sangat-sangat dinantikan karena memang yang diinginkan adalah sosok yang sifatnya problem solver. Jadi kalau kita kaitkan dengan temuan teman-teman FPSRC ini menarik ya bahwa memang di sini sosok karismatik seorang pemimpin, sosok pemimpin yang itu lebih banyak mendengar dan kinerjanya sudah terekam jelas itu menjadi semacam preferensi sendiri. Jadi dibandingkan dengan eh, program-program kampanye yang memang itu sudah bergeser trennya di sini. Jadi itu sebagai eh, awalan kalau kita bisa melihat ya bahwa memang di sini bukan masalah pendukung partai yang nggak solid, tapi memang tren pemilih kita di Indonesia pasca 99 itu makin lama makin realistis dalam melihat politik. Jadi inilah yang membuat kenapa ikatan ideologi melemah dan lebih condong melihat sosok, program, kebijakan sebagai landasan dalam melihat evaluasi politik baik itu kandidat maupun partai politik yang nanti dipilih. Jadi itu yang pertama kalau kita bisa membaca ya. Yang kedua kalau kita lihat kembali ke temuan di dua dapil ini kita bisa melihat ya bahwa di sini kan kalau kita berkaca tahun 2024 lalu jeleknya menunjukkan eh, PKS menang di Jakarta dan juga PKB menang di Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa melihat di sini kan sebenarnya eh, khususnya ya di daerah Malang Raya. Di sini kan sebenarnya kalau kita kita lihat secara kultur politik itu kan irisan antara kultur pemilih Mataraman dengan pemilih Arek ya. Jadi di sini kita jadi bisa terbaca ya antara geografis yang selatan dengan utara itu sudah beda kultur politiknya. Dan memang kalau berkaca dari hasil riset BRIN kemarin memang menunjukkan kalau eh, identifikasi sebagai Nahdliyin itu sangat dominan dalam menuntun pemilih untuk bisa memilih PKB. Jadi inilah yang membuat kenapa di eh, Jawa Timur kemarin itu PKB mengungguli PDIP dengan eh, menang selisih dua kursi di sini di Jawa Timur. Jadi inilah yang saya lihat eh,
afiliasi terhadap NU itu cukup sangat signifikan dalam mendorong pemilih untuk tetap milih PKB ya. Dan ternyata ini memang tidak berdampak dalam elektabilitas Amin ya, yang memang di sini lebih pemilih lebih condong untuk memilih Prabowo Gibran di sini. Jadi ini saya pikir ini menjadi semacam temuan menarik ya, bagaimana ketika kita bicara kultur, afiliasi kultural itu tidak berbanding lurus dengan pertimbangan ekonomi kalau kita kemudian memilih capres cawapres. Nah, eh, kembali ke Jakarta, kita bisa melihat bahwa memang sosok Anies Baswedan sebagai seorang gubernur selama 5 tahun ini memang menjadi semacam preferensi sendiri ya. Apalagi kalau kita lihat peta politik Jakarta kan berubah ya pasca tahun 2017. Ketika dulu beliau menang pilkada menjadi seorang gubernur dan kita bisa melihat uh, makin tingginya pemilih Muslim di Jakarta. Entah itu berbasis di RT, berbasis pengajian, maupun berbasis di berbagai tempat. Jadi kita bisa melihat bahwa naiknya pemilih Muslim ini memang berkontribusi besar dengan keterpilihan PKS ya di sini. Kenapa kemudian PKS bisa menang di Jakarta secara umum? Cuman tadi ya, kalau kita bisa melihat, ternyata mendongkraknya PKS di Jakarta tidak bisa mendongkrak pula suara Amin di Jakarta. Ini juga menarik untuk kita bisa baca. Kalau tadi PKB menang di Jawa Timur tidak mendorong elektabilitas Amin di Jakarta, PKS menang di Jakarta tapi tidak mendorong elektabilitas dari Amin pula. Justru yang menang justru koalisi Prabowo. Sebaliknya kalau kita bisa lihat uh, Gerindra itu uh, di, di posisi nomor 2, nomor 3 di Jawa Timur dan Jakarta, tapi tidak menjadi pemenang pileg di dua daerah itu ketika Prabowo Gibran menang pemilu presiden. Jadi kalau kita bisa baca memang uh, ada dua cara pandang berbeda ya dalam hal ini ya, yang tadi disebutkan teman-teman TSRC ya. Tapi kalau boleh saya timbulkan seperti ini, uh, memilih, terutama kalau kita bisa membaca demografi pemilih kita kan sebagian besar adalah pemilih generasi Gen Z ya, maupun milenial yang memang di sini kita bisa membaca mereka lebih condong mempertimbangkan pertimbangan kedekatan personal, rekam jejak, dan juga lebih pada mungkin gimmick-gimmick di sosial media ya, yang ini memang sangat 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 lekat dengan kampanye Prabowo Gibran tahun ini tentunya. Dan itu kemudian cukup berbeda kalau kita kemudian ketika pemilih itu terkolek apa ya, tadi kan lebih pada ekspresi personal. Tapi kalau pemilih itu kemudian tergabung secara kolektif di bagian klik sosial tertentu, misalnya kelompok pengajian atau mungkin kelompok-kelompok sosial lain, grup sosial lain, itu malah justru mengarah ke partai. Jadi inilah yang temuan BRIN tahun lalu, maaf, tahun ini ditemukan ya, bahwa ketika seorang pemilih itu uh, jadi terbelah antara ekspresi personal dengan ekspresi kolektif. Jadi kalau personal memang mereka lebih condong melihat sosok personalitas capres cawapresnya, apakah ada sisi kedekatan, kesamaan afiliasi dengan mereka. Tapi kalau pemilih itu tergabung ke dalam suatu kelompok sosial, entah itu tadi yang saya sebut ya, masuk ke uh, grup kantor atau mungkin grup RT, RW, pengajian, dan apapun itu, malah justru mereka lebih mengarah ke partai. Jadi, saya, kalau kita bisa simpulkan, ternyata dua ekspresi pemilih ini yang menjadi karakteristik penting dari pemilih kita hari ini. Ketika dulu tahun 2014, 2019 kita bisa melihat efek ekor jas itu sangat linear dengan keterpilihan partai dengan kandidat. Tapi di tahun 2024 ini kita bisa melihat ada dua ekspresi yang berbeda ketika pemilih itu menjadi dirinya sendiri atau menjadi bagian dari suatu kelompok sosial, sehingga itu menyebabkan perbedaan pilihan politik antara partai dengan juga capres cawapres. Mungkin itu dulu saja tanggapan dan tambahan dari saya, Mas Urta, dan saya mengucapkan selamat sekali lagi pada teman-teman TSRC, Mas Heri yang sangat menarik memaparkan paparannya hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Wasis. Barangkali apa yang disampaikan Mas Wasis tadi kurang lebih pembacaannya tidak jauh beda. eh, Linearitas atau split voting itu menjadi eh, hal menarik ya barangkali di pemilu 2024. Baik, kami buka untuk sesi tanya jawab baik dari teman-teman media maupun dari eh, teman-teman yang bergabung di via Zoom ini. Kami coba bacakan satu pertanyaan yang masuk di awal tadi mungkin ya. Eh, dari Mas Rahul Sukri. Mas Rahul Sukri ini menanyakan apakah split ticket voting terjadi karena suara partai tidak solid. Gitu. Itu pertanyaan yang memantik di awal. Barangkali Mas Eri maupun Mas Wasis bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan itu. Kami persilakan. Mas Eri terlebih dahulu mungkin. Ya, terima kasih Mas Purta. Untuk pertanyaan dari Mas Rahul, ini apakah split ticket voting atau STV ya, nah, terjadi karena suara parpol tidak solid. Nah, seperti penjelasan di awal tadi bahwa rendahnya partai ID ini juga menjadi pemicu adanya split atau apa ya, tiket splitting. Jadi para pemilih ini meskipun mereka memilih partai A di legislatif, mereka justru memilih partai B di koalisi yang tidak ada di dalam koalisinya partai A. Jadi ada motif-motif tertentu yang menjadi referensi politik pemilih, kenapa mereka itu membagi suaranya di partai politik yang berbeda, di tingkatan-tingkatan yang berbeda juga. Jadi ini juga menjadi PR dari partai politik di mana mereka juga harus mempertahankan identitas atau ideologi partai ketika nanti ke depannya terjadi pelaksanaan pemilu selanjutnya, terutama di pilkada. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Wasis bisa menambahkan. Baik, Oh terima ya, kasih Mas Eri. Silakan Mas ya, Wasis. ya baik. Terima kasih Mas Eri. Terima kasih pula pertanyaannya atas uh, ST split ticket voting ini ya. Eh, Tentu di sini kalau kita membaca split ticket voting itu ada berbagai macam faktor ya. Yang tadi kita lihat bahwa di pemilu 2024 ini yang tadi saya sempat uraikan ya, bahwa ada kecenderungan pemilih untuk membelah dirinya antara pemilih sebagai ekspresi personal atau pemilih sebagai ekspresi kolektif ya. Jadi ini mungkin bagian dari upaya untuk uh, yang satu untuk tetap mempertahankan idealismenya sebagai seorang pemilih, yang satunya adalah upaya untuk menjaga kolektivitas atau mungkin perasaan sebagai satu kelompok ya, yang kemudian mereka cenderung untuk memilih partai tertentu misalnya. Nah, tentu di sini bukan masalah masalah partainya yang kita soroti ya, artinya split ticket voting ini. Saya pikir di pemilu 2024 kemarin semua partai bekerja keras untuk bisa lolos parliamentary threshold. Cuman kita perlu melihat pula bahwa di konteks hari ini, pemilih kita tuh juga punya karakteristik unik yang bisa kita garis bawahi. Mungkin kita bisa melihat kalau di sosial media ada banyak akun bot yang memang itu bisa berlipat ganda. Dan ketika ini kita terapkan di dunia nyata, dan itu terjadi, bagaimana kita bisa melihat ada ekspresi politik yang berbeda antara pemilih sebagai seorang personal dan pemilih sebagai seorang bagian dari anggota komunitas tertentu misalnya. Sehingga ini yang kemudian kita bisa baca, misalnya kalau di keterpilihan PKS dan PKB misalnya di Jawa Timur dan Jakarta. Mungkin kalau kita bisa berhipotesa, mereka mungkin bagian dari kelompok pengajian Nahdliyin atau pengajian yang itu
ada afiliasinya dengan PKS misalnya, sehingga mereka lebih condong PKS. Tapi sebagai personal mungkin mereka bebas mengekspresikan pilihan politiknya. Karena saya pikir di sini itu lebih pada upaya untuk apa ya istilahnya, menjaga dirinya sendiri dan juga kebersamaan sebagai sebuah kelompok ya. Sehingga inilah yang membuat kenapa suara pemilih itu terpecah antara pemilih presiden dengan pemilihan umum legislatif. Karena faktor sosiologis, faktor psikologis ini yang lebih mendasari. Kalau ini saya kutip dari riset Brin ya sebenarnya. Itu aja sih Mas Eri, Mas Urta. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Mas Raul Supri menanggapi satu kali. Ada? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan kedua ini, Mas Wasis dan Mas Eri. Mas Uta, kami yang angkat tangan gimana nih Mas Uta? Iya. Sorry, saya nggak ngelihat angkat tangannya. Oke, ya. Saya ini dulu ya, yang masuk di room chat dulu ya. Ada Mbak Nabila ini. Ini pertanyaannya cukup panjang, kayak rumusan masalah skripsi. Mbak Nabila bisa open mic, bisa disampaikan secara langsung mungkin. Mbak Nabila Bila. Saya bacakan aja mungkin pertanyaan, Mas. Pertama, apakah relevan menggunakan party ID sebagai salah satu indikator dalam melihat speed ticket voting? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sepertinya perlu mempertimbangkan vote buying dalam melihat speed ticket voting. Saya rasa data election di Indonesia tidak cukup kuat menunjukkan bahwa speed ticket voting. Pertanyaan itu, apakah memilih paslon Pragib dan PDI dengan alasan bahwa pemilih ingin legislatif sebagai lembaga terus mengawasi program kerja eksekutif? Wah, ini agak sulit juga saya memahami ini. Tapi pertanyaan yang pertama tadi, apakah relevan party ID sebagai salah satu indikator tiket voting tadi? Kemudian bagaimana dengan vote buying dalam kaitannya dengan split ticket voting ini? Barangkali dua itu yang bisa saya terjemahkan ya dari apa yang disampaikan Mbak Nabila ini. Silakan saya pasrahkan ke Mas Was dulu mungkin bisa. Mungkin Mas Eri dulu ya, saya lagi memahami pertanyaannya dulu Mas. Oke. Mas Eri? Ini ya, ini yang mungkin yang saya tangkap dari pertanyaannya. Ada dua hal. Yang pertama itu masih relevan enggak partai ID itu menjadi salah satu indikator dalam melihat speed ticket voting. Bila partai ID-nya lemah, maka secara tidak langsung berimplikasi pada volatilitas suara yang tinggi. Nah, oke, mungkin yang pertama saya cukup memahami ya. Di kasus Dapil Jatim 5 itu kan suaranya cukup stabil ya. Kalau dilihat tadi secara perolehan legislatif, tapi dari pemilihan suara eksekutif malah semakin menurun. Apakah partai ini menjadi salah satu indikator? Saya pikir ada faktor-faktor lain yang itu juga apa ya istilahnya ya, juga memberikan sumbangsi terjadinya split ticket voting, misalkan dengan tingginya tingkat atau faktor dari pemilih yang mengedepankan sosok kefiguran atau ketokohan. Jadi di dalam pemilihan legislatif orang boleh cenderung memilih PKB karena di basisnya di basis daerah tersebut mereka memilih PKB, namun justru mereka tidak memilih partai atau calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh PKB yakni Muhaimin. Ada problem di mana pemilih ini justru melihat ada sesuatu yang kurang dari
dari mungkin sosok Muhaimin sehingga mereka merasa bahwa saya lebih baik memilih calon yang lain. Meskipun di legislatif mereka memiliki kedekatan secara personal dengan kandidat yang mereka pilih. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Mungkin untuk yang kedua itu seperti perlu mempertimbangkan vote buying dalam melihat split ticket. Saya rasa data election yang agak ragu pemilih. Yang saya pahami kaitan split ticket voting dengan buying vote itu mungkin yang mempengaruhi. Ini ya, untuk pertanyaan kedua itu ada relevansinya dengan pragmatisme pemilih juga. Jadi apa yang kemudian menjadi faktor dari pemilih itu melakukan split, juga ada faktor-faktor seperti kandidat ini lebih memilih calon yang membayar mereka lebih banyak. Misalkan di tingkat eksekutif, Prabowo Gibran ini cenderung memberikan food buying yang lebih besar daripada kandidat-kandidat yang lain. Jadi kalau kita mengacu di dapil 3 itu malah faktor economic voting jadi pemicu mereka mendukung Prabowo Gibran. Karena apa? Di dapil 3 terutamanya, di dapil Jatim 5 maksudnya, di Jatim 5 itu Prabowo malah sangat unggul jauh dengan pesaingnya gitu. Jadi ada efek dukungan dari pemilih untuk Prabowo Gibran karena mereka merasa perekonomian di Malang Raya itu cukup baik. Seperti apa yang sudah kami paparkan tadi terkait indeks kesejahteraan ekonomi itu juga linear dengan apa yang didapatkan perolehan suara dari Prabowo Gibran yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi. Jadi mereka memberikan hadiah atau balas budi kepada Prabowo Gibran dengan mendukungnya. Mungkin itu sih yang saya pahami dari dua pertanyaan dari Nabila ini. Mungkin Mas Wasis bisa Mas Wasis. Oh ya. Tahu. Ya, baik. Terima kasih Mas Eri, Mas Urta, dan Mbak Nabila nih pertanyaannya. Baik. Split ticket voting di Indonesia kan lebih pada fenomena yang tidak terjadi secara reguler ya. Kalau dalam catatan riset saya itu kita pernah mengalami split ticket voting di pemilu presiden 2004, 20 tahun yang lalu. Ketika dulu Demokrat menang Pilpres dengan pasangan Yusuf Kala SBY, tapi yang menang pilek adalah Golkar. Nah, kalau kita flashback ke era itu, memang salah satu yang menjadi indikator utama split voting adalah ketokohan SBY saat itu yang kita lihat sebagai sosok baru dalam politik Indonesia tahun 2004 dan juga masih kuatnya Golkar karena kita tahu bahwa tahun 2004 itu adalah masih era transisi dari reformasi ke era sekarang. Jadi kita bisa melihat adanya irisan partai ID yang masih ada di Golkar dan ketokohan populis yang itu mengarah ke SBY saat itu ya, tahun 2004. Di tahun 2024 kita bisa melihat bahwa kalau kita kembali ke premis di tahun 2004 ya, 20 tahun yang lalu, faktor ketokohan yang ini memang kita bisa melihat adanya efek Presiden Jokowi di sini. Jadi disebutkan teman-teman PSRC bahwa economic voting yang terasosiasi dengan kinerja Presiden Jokowi akan memilih Prabowo Gibran. Artinya memang di sini kita bisa membaca bahwa efek ketokohan, efek kinerja itu memang lebih mengarah ke pemilu presiden. Seperti itu yang ini memang mengarah ke indikator populis ya yang tadi kita sebut di 2004 tahun 20 tahun yang lalu.
Artinya kita bisa membaca bahwa speed ticket voting ini bukan hanya masalah partai ID, tapi juga masalah tentang ketokohan populisme figur yang dibangun dari entah itu dari akar rumput atau kinerja, dan ini terbaca dari sejak 20 tahun lalu ya, ketika 2004 kita mengalami pilpres dan pileg langsung pertama kali. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, ya di sini memang kita bisa membaca bahwa uh, part, uh, partai ID itu mungkin tidak itu melemah mungkin karena ikatan ideologi atau ikatan afiliasi, tapi ikatan sebagai kultural, sebagai misalnya bagian dari budaya politik itu masih kental. Sehingga kalau kita bisa melihat yang tadi saya singgung di awal, bahwa memang di sini kita bisa membaca bahwa pemilih NU cenderung memilih PKB di Jawa Timur di sini. Dan saya pikir Partai ID bukan melemah secara ideologi ya. Ya itu memang melemah secara ideologi, tapi secara kultur tidak melemah. Jadi ini yang bisa kita tekankan ya. Jadi speed ticket voting kalau kita bisa baca dari fenomena 20 tahun ini ya, itu memang karena memang salah satu yang menjadi disrupsi adalah munculnya ketokohan populis yang ini menjadi salah satu preferensi penting dalam politik di sehari ini, Mbak Nabila. Jadi ini yang membuat kenapa apa istilahnya suara stabil, tapi ekspresi politik berbeda. Ini yang membuat yang kita harus kembali lagi ke catatan sejarah tahun 2004. Nah, kalau kedua, tentu kalau kita bisa membaca ya, vote buying ini kan lebih pada strategi politik ya. Kalau split ticket ini adalah hasil dari output pemilu. Jadi memang ini dua hal yang berbeda ya. Cuman vote buying ini kan sebenarnya lebih pada yang tadi saya bilang, strategi yang sifatnya itu entah itu menjadi opsional atau wajib. Karena kalau kita bisa membaca dari pemilu ke pemilu, itu kecenderungan vote buying memang tinggi, tapi tidak menjamin adanya keterpilihan dari kandidat atau partai yang bersangkutan. Jadi ada tesis yang mengatakan bahwa ada vote buying itu tergantung dari broker politik di tingkat informal atau akar rumput. Kalau brokernya itu setia dengan yang melakukan vote buying, tentu berdampak pada suara yang signifikan. Tapi kalau brokernya itu membelot misalnya, maka suara akan terpecah. Jadi kita kalau ini tesis dari riset tahun 2014 kalau nggak salah, kayak saya kutip. Jadi memang ketika broker ini membelot, maka memang vote buying tidak akan berdampak secara luar biasa. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, jadi vote buying dan speed ticket voting itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya di Indonesia ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, nah kalau soal data election di Indonesia memang kita harus akui ya, kita lemah di data yang sifatnya panel data. Jadi dari tahun ke tahun kita belum punya data yang sifatnya robust atau sifatnya itu sangat kaya. Tapi lebih condong karena case by case. Ini yang agak berbeda kalau kita bisa mengurutkan sejarah politik Indonesia ya pasca 99. Karena memang di sini kalau kita bandingkan dengan negara lain yang memang mereka punya semacam data set lengkap dari pemilu ke pemilu, yang menjelaskan faktor sosiologis, faktor demografis, faktor ekonomi yang memperlatar belakangi pilihan politik di Indonesia, itu cenderung case by case. Artinya entah itu karena memang entah itu karena klien atau memang karena hal lain kita nggak tahu. Jadi ini yang membuat data election di Indonesia itu tidak pernah dalam kajian yang komprehensif, tapi lebih ke case by case. Jadi seperti itu. Dan kalau soal persepsi bahwa ini
Oh, kalau ini saya belum berani menjawab kalau soal persepsi ya, karena saya belum punya data surveinya sebenarnya. Mungkin Mas Eri atau Mas Yayan yang lebih paham kalau saya soal persepsi pemilih ini. Gitu. Itu aja, Mas. Terima kasih Mas Wasid. Ada tambahan? Mas Eri? Sementara Saya. cukup. Oke. Saya ingin masuk dari teman media, ada satu dari Antaranis, Mas Fauzi, bisa open cam? Ya, terima kasih Mas Oke. Urta. Saya Fauzi dari Silakan. Antara. Selamat sore Mas Eri, Mas Wasisto. Saya tertarik soal riset ini tadinya soal figur ketokohan ya. Figur ketokohan yang artinya STV ini juga ternyata tidak berpengaruh terhadap pileg, tetapi hanya pada pemilihan eksekutif ya. Nah, yang kedepannya ini adalah Pilkada 2024 di November. Nah, khusus tadi di sini ada riset, ada Jatim dan DKI Jakarta. Nah, tadi sempat disinggung juga soal partai pemenang pemilu di Jakarta adalah PKS, di Jatim ada PKB. Nah, saya khusus lebih ke Jakartanya, Mas. Nah, apakah figur ini juga akan mempengaruhi nantinya pada pemilihan eksekutif, khususnya pilkada di DKI Jakarta? Misalnya PKS sampai saat ini belum mengusung pasangan calon kandidat cagup misalnya, walaupun mereka pemenang pemilu. Nah, di Nasdem misalnya figur ketokohannya yang saat ini kemungkinan dijual masih atas nama Sahroni misalnya, yang walaupun di situ dia di dapil yang pas untuk riset ini ya, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Barat. Nah, di Golkar misalnya ada beberapa nama, salah satunya Ridwan Kamil yang dari Jabar ke Jakarta, terus ada Erwin Aksa dan ada Ketua Umum Golkar sendiri. Nah, di PKB ada Menaker Ida Fauziah dengan Ketua DPW-nya juga, di PAN juga ada nama-nama beberapa nama juga. Nah, apakah figur-figur itu juga akan mempengaruhi nantinya pada Pilkada 2024? Menurut riset ini mungkin apakah sudah dibaca, dan mungkin Mas Jati juga bisa melihat fenomena ini ke depannya seperti apa soal figur-figur ketokohan itu. Apakah nantinya juga pengaruh koalisi partai untuk memenangkan itu juga berpengaruh, atau hanya figur ketokohan sendiri itu apakah sudah dibaca? Nah, itu yang selanjutnya terkait dengan eh, apakah ada saran nantinya apa yang harus dilakukan para partai politik ini. Jadi bukan hanya soal ke depannya, mungkin saran bagaimana sih sebenarnya harusnya bisa dalam tanda kutip memenangkan kompetisi. Walaupun sebagian misalnya saat ini figur dalam tanda kutip Anies Baswedan digadang-gadang maju kembali misal kayak gitu untuk Pilkada DKI Jakarta. Tapi kan sebagian orang mengatakan itu downgrade dari capres jadi cagup. Tapi kemungkinan ketika nama itu dibuka kembali dan diusung oleh partai politik, apakah itu memungkinkan figur itu bisa menang gitu ke depannya? Kira-kira itu dulu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fauzi ya. Ada dua pertanyaan dari Mas Fauzi. Yang pertama singkatnya adalah bagaimana pengaruh figur atau ketokohan dalam konteks pilkada Jakarta nantinya. Tentu pertama kaitannya dengan hasil riset yang dipaparkan Mas Eri atau pembacaan yang lain dari Mas Wasis. Itu saya tampung dulu Mas Wasis. Barangkali ada satu lagi ini, Mas Taban, Satria. Iya, Mas halo. Satria. Oke, Iya, silakan Urta. Mas Satria. Apa suara saya terdengar, Mas Urta? Ya, jelas. Oke, jelas. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Mas Urta. Selamat sore semuanya, teman-teman. Saya mau mengucapkan selamat untuk Mas Eri dan kawan-kawan di TSRC telah menyelesaikan risetnya. Sangat menarik dalam kajian kita dalam ilmu politik ya, sepertinya dalam konteks pemilu saat ini. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi cuma di awal tadi sudah dijawab oleh Mas Wasisto soal dinamika split voting ini beberapa tahun lalu ya. Saya kira itu juga uraian yang menarik untuk kita lihat bagaimana kemudian memotret dinamika politik yang akan muncul ke depan. Mungkin saya lebih ke reflektif ke pertanyaan yang mengarah ke kalau kita melihat fenomena
split ticket atau split voting ticket ini kan menjadi kecenderungan yang semakin menguat ketika sistem presidensial kita atau sistem pemilu yang proporsional terbuka itu makin menguat ya. Itu jadi konsekuensi yang apa ya, saya lihat memang trennya akan mengarah ke sana. Sedangkan tadi votality juga kita udah lihat bahwa trennya memang cenderung menurun, artinya keajekan pemilih terhadap partai juga kuat gitu. Tapi yang ingin saya lihat atau ingin saya tanyakan sebenarnya dari kerangka penguatan sistem demokrasinya atau sistem pemilunya gitu. Bagaimana pandangan Mas Eri dan juga Mas Wasisto misalnya untuk melihat split ticket voting ini? Apakah kemudian fenomena ini menjadi suatu presiden yang sebenarnya perlu kita perhatikan untuk penguatan kelembagaan partai atau juga hasil pemilu yang lebih apa namanya lebih menunjukkan yang lebih baik, atau justru sebaliknya ini fenomena yang kita lihat bahwa ya memang pemilih ya itu tadi ya kita analisis bahwa ada kecenderungan karakter pemilih terbagi ke dalam dua ranah ya, dualitas pilihan itu sebagai dia kelompok sosial asosiasinya atau dia sebagai individu. Nah, itu kira-kira yang ingin saya tanyakan. Jadi dari kerangka penguatan sistem kepemiluan dan juga demokratisasi ini jadi presiden yang baik atau buruk? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Satria. Barangkali bisa ditangkap pertanyaannya soal kaitannya sistem kepemiluan dengan fenomena split ticket voting ini. Mas Eri sudah siap untuk menjawab dulu? Bentar, Mas, Atau saya saya lempar ke dulu. Mas Wasis dulu? Oke? Ya, boleh Mas. Oke, Mas. Silakan. Jadi kita punya 3 pertanyaan nih, 2 dari Mas Fauzi tadi dan 1 dari Mas Satria. Oh, yang tadi pertama soal Jakarta ya. Ya, figur dalam Pilkada Jakarta. Baik. Jadi kalau kita melihat dari figur grafik data, memang PKS itu mendominasi di nomor pertama ya, disusul oleh PDIP, Gerindra di nomor 2 dan 3. Jadi kalau kita kembali ke syarat nominasi dari kandidat untuk Pilgub kan 20% suara DPRD. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, sepertinya koalisi tetap menjadi semacam opsi ya bagi siapapun partai untuk mengajukan kandidat di Pilgub mendatang, karena kalaupun ada partai tunggal yang bisa mengajukan kandidat itu mungkin rentan kena resisten di DPRD nanti, karena di sini kita bisa melihat di grafik itu menunjukkan bahwa di bawah PKS itu adalah partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju semua. Jadi di sini mau tidak mau PKS tetap berkoalisi di sini untuk bisa mengajukan kandidat di Pilgub mendatang. Nah, soal figur, saya pikir memang di sini kalau kita lihat kecenderungan dari pemilih yang tadi kita singgung, cenderung ada dualitas preferensi, memang adanya nominasi dari bawah itu menjadi semacam opsi alternatif ya, atau dalam hal ini penjaringan tokoh untuk bisa dijadikan figur gubernur yang tepat. Karena saya pikir kalau kita berkaca dari split ticket voting yang terjadi di tahun ini, mungkin ada sosok presiden, capres, cawapres yang itu diterima di kelompok tertentu tapi ditolak di kelompok lain. Artinya kita bisa melihat bahwa ikatan sosial yang yang kita lihat di Indonesia cenderung heterogen, itu menempatkan pula pemilih atau mungkin presiden, sosok kandidat tentunya itu tidak bisa diterima di semua kalangan, bisa di kalangan tertentu tapi ditolak di kalangan lain. Nah, untuk mengatasi adanya perbedaan yang signifikan itu memang kita harus melihat adanya opsi nominasi dari bawah ya, untuk melakukan penjaringan calon kandidat yang itu memang benar-benar tepat untuk memimpin Jakarta. Karena saya pikir dengan konteks Jakarta yang heterogen, tentu itu menjadi semacam opsi utama ya, daripada melakukan penjaringan dari atas. Karena kita bisa melihat di kasus Jakarta kemarin, beda pileg, beda pilpres itu beda suaranya. Jadi kita harus melihat dari situ bahwa sosok yang itu bisa menaungi atau mungkin
menjadi bagian dari segmentasi pemilih mayoritas di Jakarta itu akan yang nanti dipertimbangkan untuk bisa menjadi calon gubernur di Pilgub mendatang. Jadi itu sebenarnya yang kita bisa diskusikan soal bagaimana perkembangan pilkada serentak nanti ya. Dan saya pikir ini juga berlaku di daerah lain ya, di mana kita bisa melihat bahwa perbedaan signifikan antara pilpres dan pileg ini mungkin mendorong ya bagi para parpol untuk jemput bola atau melakukan nominasi dari bawah, kira-kira siapa tokoh yang tepat untuk dijadikan pemimpin daripada harus menanggung risiko kalah di pilkada. Jadi itu sih Mas Urta ya untuk pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi lupa saya. Yang kedua itu saran untuk partai politik terkait dengan fenomena split voting ini kaitannya dengan party ID tadi, Mas. Baik, tentu kalau kita Menurutnya bisa, party ID. oh ya baik. Jadi kalau dari catatan riset BRIN itu menunjukkan bahwa tensi politik pilkada itu lebih panas daripada pemilihan umum nasional. Kenapa? Karena konflik itu tereskalasi secara terpusat di daerah. Entah itu bisa memainkan sentimen identitas, sentimen kedaerahan, sentimen tertentu yang itu lebih condong lebih menghangat daripada nasional ya. Dan ini menjadi semacam pertimbangan tersendiri ya untuk bisa melihat konteks politik lokal di daerah ya. Karena saya pikir kalau kita menyamaratakan politik nasional dengan lokal itu sangat berbeda. Jadi saran dari ya khususnya saya sendiri ya itu perlu melihat sebenarnya tren yang berkembang di daerah itu seperti apa. Karena saya pikir di setiap daerah itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya ada sentimen putra daerah, ada sentimen kebutuhan pemimpin religius, ada sentimen kebutuhan pemimpin problem solver misalnya. Jadi saya pikir ekspresi preferensi itu perlu dibaca ya di setiap daerah pemilihan di 508 daerah kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada tahun ini ya. Jadi tentu ini bukan hal yang mudah ya, tapi paling tidak itu bisa menjadi semacam preferensi tersendiri bagi parpol ya, untuk melihat bahwa kebutuhan aspirasi seperti apa, pemimpin seperti apa yang dimaui di daerah. Karena saya pikir membandingkan satu daerah dengan daerah lain atau membandingkan pemilu nasional dengan pemilu lokal itu tidak apple to apple lah dalam konteks hari ini sebenarnya Mas Urta ya Mas dan rekan-rekan media di sini ya sebenarnya. Yang ketiga soal ini, Mas. Dengan fenomena split ticket voting ini bagaimana kaitannya dengan sistem pemilu atau sistem politik kita ke depannya. baik. Ya, balik lagi ke pemilihan umum langsung pertama kali di Indonesia tahun 2004 ya. Yang tadi kita singgung ya bahwa split ticket voting pertama terjadi di tahun itu ya. Dan memang di saat itu kita sedang mengalami konsolidasi demokrasi, di mana saat itu sistem multipartai ada 4 atau 5 kandidat saat itu yang memang kita bisa membaca ya secara simpel bahwa banyak kandidat, banyak partai akan memicu split ticket voting dibandingkan dengan sedikit kandidat, namun multi partai tapi itu tidak akan terjadi split ticket voting. Jadi seperti itu kalau kita membaca secara sederhana ya tren politik dari tahun 2004. Nah, cuman kalau kita lihat untuk tren ke depan, memang split ticket voting ini akan terjadi bila mana kandidat itu banyak. Atau mungkin di sini partai pendukung kandidat itu tidak sama dengan partai pendukung yang ada di pusat. Sehingga mungkin ini masih sudah hipotesa ya, tapi ini berdasarkan dari pengalaman politik tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bisa membaca secara lebih ringkas ya, untuk penguatan demokrasi dan konsolidasi politik memang split ticket voting ini akan membuat ongkos politik lebih panjang ya, karena pilihan politik tidak tersolidkan dalam satu kandidat atau satu partai karena mereka cenderung menyebar terdesentralisasi. Cuman bagi
publik itu akan menjadi semacam referensi alternatif yang cukup banyak ya, sehingga tidak ter, tersentralkan dalam satu partai atau pada tertentu. Jadi kalau mungkin baik buat publik, tapi memakan biaya bagi kontestan. Kalau secara sederhana seperti itu, Mas Urta dan rekan-rekan jurnalis ya. Jadi secara singkatnya kita bisa melihat bahwa speed ticket voting ini menunjukkan bahwa demokrasi berpihak pada publik ya, di mana pilihan politiknya banyak, cuman kurang berpihak pada kontestan karena mereka harus merogoh ongkos lebih banyak untuk bisa mendekati pemilih yang punya preferensi yang sangat banyak kalau misalnya kandidatnya banyak. Itu aja sih Mas Urtai. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mas Fasis. Sebelum kita akhiri, Mas Eri, sudah ditunggu jawaban dari pertanyaan. Silakan Mas Eri. Ya, saya mau sedikit menambahkan dari tanggapan dari Mas Wasis. Pertanyaan yang pertama tadi masih seputar pengaruh figuran ya di Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi dari penelitian atau temuan hasil riset yang kami dapatkan itu terlihat bahwa sosok Anies itu sangat berpengaruh pada cocktail effect yang didapatkan oleh partai-partai pengusung Anies dan Muhaimin. Terlihat bahwa di partai-partai seperti Nasdem, PKB, dan PKS itu justru mengalami kenaikan di Dapil DKI Jakarta 3. Jadi sebagai mantan gubernur, Anies tentu saja menjadi sosok yang masih memiliki nilai dukungan yang besar di daerah DKI Jakarta. Nah, apakah ini juga akan berlanjut di pilkada ke depannya? Menurut catatan kami, kemungkinan besar pemilih ke depannya juga tidak lagi mengidentifikasi dirinya berdasarkan pilihan terhadap partai politik pada pemilu 2024, melainkan tergantung pada pengaruh figur atau sosok calon kepala daerah yang bakal diusung oleh partai politik. Jadi ini justru menjadi pekerjaan rumah dari partai politik itu sendiri agar pasca pemilu 2024 ini mereka menjadikan kontestasi pilkada ke depannya itu sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi di dalam internal partai dan juga pemilih partai politik. Jangan sampai partai politik ini malah kehilangan jati dirinya secara kelembagaan. Di saat yang bersamaan, kefiguran ini juga perlu dilihat atau dipertimbangkan oleh partai politik saat mereka akan mengusung calon kepala daerah. Jadi penguatan di dalam internal partai politik juga harus dikuatkan agar eksistensi partainya, ideologi partainya juga tetap terbawa ketika mereka mengusung sosok atau figur yang akan dicalonkan di Pilkada 2024 nanti. Selanjutnya, tadi apa lagi Mas Urta? Saya kok yang pertanyaan nomor kedua. Saran untuk partai politik atas fenomena voting ini, bagaimana? Oke, mungkin sarannya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pilkada kedepannya ini juga harus menjadi atau enggak pasca pemilu ini menjadi evaluasi dari semua partai politik yang ada untuk memperhatikan betul bahwa ada ketidaklinearitas atau ketidakselarasan antara suara dari partai politik dengan suara perolehan dari calon presiden dan wakil presiden. Jadi harapannya ketika nanti pilkada khususnya di Dapil Jakarta 3 itu perlu untuk dikonsolidasi seluruh pemilihnya agar suara yang sudah didapatkan di Dapil DKI Jakarta 3 juga tetap linier ketika nanti terselenggaranya pilkada.
di Jakarta gitu. Makanya konsolidasi itu sangat penting agar partai politik ini tetap mendapatkan efek perolehan suara atau tren kenaikan suara dari pencalonan kepala daerah yang diusung dari partai politik itu sendiri. Terus yang terakhir tadi soal ini ya, kaitan sistem pemilu ya. Ya Mas Urta. Ya, betul. Nah, terkait Sistem sistem pemilu. pemilu yang sudah kami jelaskan di awal tadi bahwa sistem proporsional terbuka itu juga turut menyumbang split ticket voting, di mana itu juga merendahkan tingkat dari partai ID karena di dalam kontestasi yang dengan memakai sistem seperti itu, sistem pemilu seperti itu, kandidat itu tidak hanya bermusuhan dengan kandidat-kandidat di partai lainnya, tapi juga kandidat-kandidat yang ada di dalam internal partai politik itu sendiri, sehingga praktek-praktek pragmatisme itu juga dilakukan oleh kandidat-kandidat partai politik yang lain ataupun di dalam internal partai itu sendiri. Ini juga ada kaitannya dengan jumlah kontestan yang berlaga di pemilu. Seperti yang kita lihat di 2019 itu kita hanya diberikan 2 pilihan kandidat, sedangkan di 2024 ini justru muncul 3 nama kandidat yang itu mendorong terjadinya split ticket voting. Jadi beberapa faktor seperti faktor komposisi calon, rendahnya partai ID, dan juga sistem open list representation itu juga mendorong terjadinya split ticket voting. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Mas Heri. Baik, teman-teman media dan teman-teman yang bergabung. Barangkali kita coba satu pertanyaan lagi untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Apakah ada? Mas Urta, boleh saya menanggapi sedikit? Mungkin saya kebetulan ada Mas Jati juga di sini masih terkait untuk Oke. ini. Ya, Mas Fauzi ya? Ya, Mas Fauzi Ya, dari Antara Nis. Silakan, Mas. ya, Mas Jati, saya menanggapi sedikit, bukan menanggapi sih, melanjutkan tadi soal figur ketokohan untuk pilkada. Nah, Mas Jati, tidak bisa dipungkiri juga bahwa di daerah itu terdapat namanya politik dinasti. Misalnya gubernurnya saat ini, terus ke depan yang maju anaknya, atau bupatinya yang maju selanjutnya anaknya gitu, atau istrinya. Itu banyak daerah di Indonesia yang ada seperti itu. Nah, terus yang kedua soal politik bansos atau dana hibah. Nah, terkadang saat pilkada eh, banyak anggaran-anggaran yang begitu besar menjelang pilkada yang hibah diberikan ke apakah ke masyarakat, ke LSM, ke ormas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Mas Jati melihat fenomena itu sebenarnya soal politik-politik itu jelang pilkada di daerah? Nah, saran apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah nantinya bisa aturan yang harus diperkuat atau mungkin apa yang harus dilakukan sehingga itu tidak terjadi lagi, meminimalisir itu terjadi, Mas Jati? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Izin menjawab ya teman-teman TSRC. Jadi kalau dalam analisa saya dan juga berdasar hasil riset di BRIN ya, itu menunjukkan kalau memang tendensi kandidat dari dinasti itu makin lama makin menguat di daerah. Artinya kalau kita bisa melihat pola seperti itu, memang terjadi semacam terjadi semacam penyempitan preferensi politik yang ada di daerah. Jadi karena memang yang kita bisa baca untuk berlaga di daerah itu pun juga perlu modal, perlu kapital yang tidak sedikit, yang mana itu lebih condong mengarah ke incumbent dan juga jaringan-jaringannya kan. Jadi kalau kita melihat dari premis itu menunjukkan kalau seleksi kandidat di daerah itu memang agak lebih sempit daripada di nasional ya. Cuman itu tidak bisa kita generalisasi secara umum ya, karena itu case by case di daerah.
Cuman di daerah tertentu atau mungkin di beberapa daerah tertentu yang memang ada tendensi dinastinya cukup kental di sana. Nah, kalau kita kembali ke bansos, nah kebetulan kan di sebagian besar pilkada nanti kan itu di daerah yang itu sudah tidak ada bupati definitif atau mungkin kalau tidak definitif kan yang ada itu adalah PLT ya di sini. Artinya mungkin bansos bisa diminimalisir ya untuk digalakkan. Karena di sini kan tentu PLT kepala daerah tidak punya tendensi politik untuk bisa melakukan seperti itu. Eh, jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan, eh, dinasti politik itu memang menjadi semacam preferensi tersendiri di tingkat lokal. Tapi itu tidak pula menjamin adanya kemenangan 100% karena ada pula dinasti yang kalah di daerah. Jadi kita bisa membaca dinasti itu tidak menjamin bahwa akan terjadi kelanggengan kekuasaan secara kontinu. Karena itu kembali lagi kepada dinamika yang ada di daerah itu. Dan soal bansos saya pikir tadi itu ya, karena sebagian besar daerah itu diisi oleh PLT yang mana itu tujuh dari pusat. Kita belum bisa menganalisis bahwa apakah ada politisasi bansos atau tidak ya. Karena saya pikir itu lebih condong dilakukan oleh bupati atau mungkin calon incumbent yang ingin maju lagi ke daerah, entah itu dia sendiri atau mungkin keluarganya atau mungkin calon yang terafiliasi. Mungkin itu dulu Mas Fauzi ya. Oke, Terima mungkin kasih, terima ya, kasih. baik. Ya, karena itu juga sifatnya pertanyaan ya Mas Fauzi. Jadi sekaligus Mas Wasis barangkali untuk kesimpulannya atas apa yang bisa dipaparkan oleh tim peneliti TSRC, Mas. Baik, yang pertama tentu fenomena split ticket voting ini menjadi semacam fenomena yang menjadi anomali ya di Indonesia untuk tahun ini ya. Karena kalau kita lihat dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 sampai saat ini, split voting itu hanya terjadi di dua edisi pemilu, di 2004 hanya dan 2024. Selebihnya itu efek ekor jas dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Kita tidak tahu apakah ini fenomena 20 tahunan atau fenomena uh, tertentu ya, tapi yang jelas kita bisa membaca bahwa di Indonesia tendensi kandidat itu banyak, maka akan cenderung pula memicu split ticket voting. Cuman split ticket voting itu tidaklah mengarah secara menyebar ke berbagai macam kandidat ya. Di sini kita perlu melihat adanya efek figuritas yang itu bermain untuk bisa mengarahkan suara ke kandidat tertentu. Sehingga kita bisa membaca bahwa banyak kandidat pun juga tidak menjamin preferensi akan menyebar pula, tapi ada faktor X di sini, faktor popularitas dari entah dari yang itu menjadi seorang kingmaker atau mungkin incumbent yang akan maju lagi, sehingga itu memacu uh, terarahnya suara ke figur atau ke partai tertentu. Yang kedua, mungkin kalau kita baca split ticket voting itu lebih kita bisa melihat bahwa uh, karena landasan ideologi kita lemah, itu lebih larinya ke figur. Nah, masalahnya kalau kita kemudian lebih condong ke figur, figurnya akan condong pula membentuk dinasti politik. Jadi inilah yang menjadi semacam linearitas ya di Indonesia saat ini ya. Nah, kita lebih jadi fenomena personalisasi politik yang mengarah ke figur itu mengarah pula ke dinasti politik. Jadi ini yang perlu menjadi semacam reminder ya bagi pemilih ya bahwa sudah saatnya kita mempunyai kelompok pemilih partisan daripada pemilih yang berbasis figur ya. Karena jangan sampai kemudian lambat laun kalau kecenderungan figur ini makin naik di pemilu ke pemilu, itu dinasti juga akan naik tendensinya. Jadi ada baiknya kita perlu kembali ke ikatan partisanship ya sebagai bentuk ekspresi ya, politik alternatif ke depan. Dan terakhir, selamat sekali lagi buat teman-teman TSRC atas rilis surveinya. Sangat insightful, sangat mencerahkan. Terima kasih banyak.
Sekali lagi terima kasih Mas Wasis atas kesediaannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Tapi sebelumnya jangan meninggalkan Zoom dulu Mas ya. Barangkali nanti ada sesi foto bersama kita di akhir. Sebelum saya tutup, kesimpulan dari Mas Eri selaku tim peneliti TSFD. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Uta. Jadi kesimpulan dari hasil riset yang kami lakukan di dua dapil, yakni Dapil Jatim 5 dan DKI Jakarta 3, bahwa telah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan dari penguatan split ticket voting. Yakni yang pertama adalah komposisi dari pasangan kandidat sendiri, di mana di tahun 2019 kita melihat bahwa hanya ada 2 pasang calon, dan di 2024 terdapat 3 pasang calon yang kemudian menimbulkan atau mempengaruhi terjadinya split ticket voting. Yang kedua adalah efek kontaminasi, di mana di 2 kasus dapil yang kami teliti memperlihatkan adanya ketidakselarasan suara antara suara partai dengan kandidat yang diusung atau koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Dan yang ketiga adalah pengaruh kefiguran dan rendahnya partai ID. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Wasis tadi, bahwa rendahnya partai ID ini justru mempengaruhi tingginya kefiguran. Jadi para pemilih preferensi politiknya lebih mengedepankan pada faktor kefiguran daripada partai politik. Jadi fenomena ini justru hanya terjadi di pemilihan eksekutif, namun secara legislatif dari temuan yang kami lakukan di 2 dapil itu masih memperlihatkan loyalitas pemilih pada partai politik dengan dibuktikan adanya skala volatility di 2 dapil tersebut masih cukup rendah. Yang terakhir adalah economic voting, di mana penyebab faktor terakhir ini terjadi hanya ketika dalam proses pemilihan presiden di tahun ini, dengan adanya tingkat kepuasan yang diberikan oleh pemilih kepada pemerintahan Jokowi, di mana pemerintahan Jokowi dianggap mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan hal tersebut, para pemilih ini memberikan dukungannya kepada pasangan calon tertentu yang selama ini sudah diasosiasikan sama Presiden Jokowi, yakni Prabowo Gibran. Jadi mungkin itu kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan di 2 dapil. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Mas Uta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Dengan penyampaiannya kesimpulan, maka kita sudah beranjak di akhir sesi kegiatan. Barangkali untuk menutup forum ini kita foto terlebih dahulu. Bagi teman-teman media maupun teman-teman yang lain yang masih stay di link Zoom, barangkali bisa open cam, kita bisa foto bareng gitu. Minta bantuan Mas Afa untuk memberikan aba-aba untuk kita foto. Adatnya begitu ya. Setiap forum foto dulu di akhir. Kasih aba-aba, Pak. Oke ya, 1, 2, 3. Dah. Oke, sekali lagi untuk sekian kalinya terima kasih Mas Wasis, kemudian teman-teman media dan teman-teman yang lain, terima kasih sudah berpartisipasi, dan kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Asis, teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih banyak semua. teman-teman TSRC Media. Sehat selalu, lancar urusannya. Iya Mas. Kotak-kotak Mas. Mas Jati bisa izin bagi kontak nanti ke teman-teman biar Masnya kalau ada isu-isu politik bisa dihubungi kembali gitu. Oh,
Iya, ya, ini kontak saya di kolom chat, Mas. Oh ya, siap, siap. Terima kasih Mas Yuti. Oke. Kasih ya semua. Oke, Cilip ya. Nah,